Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersahabat dengan kematian. Judul yang enak dibaca, tetapi sesungguhnya amat susah untuk kita alami. Apa yang dimaksud bersahabat dengan kematian, para pemirsa? Sebetulnya, kalau kita pelajari hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran, kematian itu mestinya bukan sesuatu yang harus menakutkan seperti yang selama ini kita rasakan. Ya. Bagaimana kematian itu? Di dalam pandangan Al-Quran itu ada dua macam kematian. Kematian bisa berarti terpisahnya nyawa dari tubuh. Dan yang kedua, kematian juga bisa berarti kembalinya roh ini kepada Ilahi, Sang Maha Kuasa. Nah, jadi kematian ini perlu kita biasakan dalam diri kita. Bahkan ada hadis Nabi kan, mutu qabla anta mutu, matilah kalian sebelum kalian mati yang sesungguhnya. Belajarlah mati sebelum kematian yang sesungguhnya. Jadi kematian bisa terjadi tanpa harus berpisah antara nyawa dengan tubuh. Ketika seseorang sedang sholat, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, sujud di dalam keheningan malam sholat tahajud, lalu dia bayangkan Tuhannya. Sepertinya dia kembali kepada Tuhan. Dia meninggalkan dunianya, dia meninggalkan seluruh perhatiannya yang lain, yang tertuju hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini sebetulnya bisa disebut mati. Dalam arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Roh ini darinya, dan malam ini aku kembali kepadamu ya Allah. Jadi kalau kematian seperti ini, insya Allah kita akan sering mati setiap hari. Setiap kali kita melaksanakan sholat, idealnya kita menemui kematian di situ. Dalam arti, kembalikan roh ini kepada Allah. Nah, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Nah, pada saat itu sebetulnya kita sudah mati. Karena itu, para pemirsa, kematian itu harus dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam hidup ini. Dalam hadis juga disebutkan, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Jadi kalau ingin belajar mati, belajarlah pada saat tidur. Ada hadis Nabi kan, man qara'a la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa membaca la ilaha illallah, dua kalimat syahadat sebelum wafat, maka itu nanti akan masuk surga. Wah, kalau begitu nggak usah salat, nggak usah puasa, hafal aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak mungkin. Alqamah, sahabat karibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhir hayatnya sulit sekali mengucapkan dua kalimat syahadat, hanya lantaran dia durhaka terhadap orang tuanya. Akhirnya yang terlibat langsung Rasulullah. Mana ibunya Alqamah? Nggak datang. Kenapa? Panggil, Rasulullah memanggil, datanglah ibunya. Anaknya dalam keadaan zakaratul maut. Hei, kenapa kamu nggak menengok anakmu yang sudah sekarat seperti ini? Begini Rasulullah, belum sakit, belum sembuh rasa sakit hati saya terhadap anak ini. Semenjak dia kawin, anak semata wayang saya ini tidak pernah dihiraukan lagi. Ya, aku masih kecewa. Oleh karena itu, saya tidak datang. Begini, kalau kamu tidak akan mengampuni anakmu, saya akan bakar anakmu. Lebih baik api dunia yang membakarnya daripada api neraka. Oh tidak ya Rasulullah, aku memaafkan seluruh dosa dan durhaka anakku. Begitu kata maaf dari sang ibu keluar, bertalu-talu keluar dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dari mulutnya Alqamah. Lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bapak Ibu dan para pemirsa sekalian, mari kita belajar mati. Dan cara untuk belajar mati itu, mari kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah akhir hidup kita, sebelum tidur maksudnya. Nah, kalau kita sudah terbiasa khusyuk dalam salat dan hanya kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya itu terjadi proses kematian dalam diri kita. Orang yang berpengalaman mati tidak akan pernah sulit menghadapi kematian. Inilah yang kita maksudkan pada hari ini. Mari kita bersahabat dengan kematian. Jangan pernah berharap seseorang akan bisa bersahabat dengan kematian kalau dia tidak pernah melatih dirinya untuk mati. Mutu qabla anta mutu, belajarlah mati sebelum kalian mati yang sesungguhnya. Caranya seperti apa? Yaitu biasakan dirinya
biasakan rohnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu dia. Ketika kita sedang salat atau ketika kita sedang tafakur, ketika kita bertasbih, ketika kita menatap alam, menatap matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya, subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lalu kita sadar betul akan keberadaan Allah, sadar betul akan betapa sederhananya aku, kelemahan aku. Maka itu sebetulnya terjadi proses kematian di situ itu. Nah, orang yang sudah terbiasa mati pasti akan gampang bersahabat dengan kematian. Kematian bukan sesuatu yang perlu ditakuti, kematian yang perlu kita latih. Jangan sampai di liang lahat itu adalah tempat yang paling khusyuk untuk beribadah atau untuk mengingat atau untuk berkontemplasi dengan Allah. Bagi para pencinta Tuhan, liang lahat itu adalah tempat yang bebas handphone, bebas TV, bebas gangguan, bebas polusi dan sebagainya. Liang lahat itu bisa menjadi sebuah lapangan yang amat luas bagi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar mati sebelum waktu, mati kematian sebenarnya dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.